Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan melanjut tentang bagaimana menggunakan sprint layout untuk mendesain power supply. Jadi ini akan langsung saya demokan dari awal hingga akhir, hingga jadinya menjadi sebuah layout. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya seperti apa hasil jadinya dan juga prosesnya. Dalam prosesnya tentu saja saya akan selalu menjelaskan apa yang saya lakukan agar Anda bisa paham, dan juga apa yang trik-trik berguna yang Anda bisa gunakan ketika menggunakan sprint layout, sehingga Anda bisa paham, oh saya ngapain ini. Anda bisa kemudian praktekkan ya. Dari penggunaan tip-trik itu nanti Anda bisa pahami, oh demikian cara menggunakan sprint layout agar Anda menjadi jelas dan Anda bisa praktekkan sendiri di penggunaan Anda. Ya, langsung saja tanpa lama-lama kita langsung ke videonya. Baiklah pemirsa, kita mulai untuk proses menggambar power supply-nya ya, begitu. Jadi ini ada cara yang paling mudah nih ya. Ini sudah Anda lihat di sini ukurannya. Untuk bidang kerja kita adalah 16 cm kali 100 mili ya, alias ke sana ke panjangnya itu 16 cm, untuk tingginya itu adalah 10 cm. Oke. Cara yang paling mudah, misalkan kita menggambarkan, tentunya kita harus mempunyai gambarnya. Akan tetapi kita perlu contekan, maka kita bisa letakkan gambar yang akan kita gunakan sebagai acuan ini di bidang kerja ini dengan cara demikian. Ini ada ekstra, nih scanned copy. Kemudian di sini load bitmap. Kemudian di sini ada cari gambarnya ya. Misalnya gambar ini sudah saya siapkan untuk ininya, gambarnya itu adalah di LM317 BMP ini ya. Formatnya harus BMP, harus bitmap. Jadi harus bitmap, kemudian kita load, dan seperti ini nih gambarnya ya. Gambarnya memenuhi semua bidang kerja. Ini bisa kita atur untuk ukurannya dari sini. Ini kita atur ke 300-an ya. 300, langsung ketik saja di sini dengan menggunakan kursor mouse ya. Nah, fungsinya kan di sini kita gambarnya di sini. Gambar ini harus kita sisihkan. Caranya adalah dengan cara demikian. Ini langsung pindah aja ke posisi 1000. Kemudian ini posisinya ini terserah agar seperti ini di 5, dan oke seperti ini kita lihat. Nah, gambarnya kita langsung bisa lihat di sini ya. Ini saya anggap bahwa saya adalah seorang pemula, di mana saya memerlukan gambar contekan. Nah, dari sini kemudian kita sudah siap menggambarnya. Makro sudah kita siapkan. Kenapa kita perlu makro? Di sini kita perlu ngambil komponennya. Kemudian dari sini kita buat semacam batasan ya, dengan menggunakan rectangle. Kemudian untuk ketebalannya saya atur 0,4, satu saja deh, 1 mili. Kemudian tinggal tarik dari ujung diagonal kiri atas, ditarik ke ujung diagonal kanan bawah, sambil ditekan mouse-nya ya, mouse ditekan sambil ditarik. Jadi sangat enaknya adalah semua kita bisa lakukan dengan satu tangan ini, dengan menggunakan sprint layout ini ya. Kemudian kita atur ukurannya berapa. Saya di sini tentukan ukurannya adalah ini 8 cm kali 1, 10 hingga 5. 50 itu berarti 5 cm seukuran ini.
Nah, jadi ini saya akan usahakan bahwa bagian power supply yang ini di sini gambar trafo tidak akan saya gambar, tapi ini langsung ke input di dioda bridge-nya ini. Kemudian keluar sebagian circuitry daripada regulatornya di sini dan out. Seperti ini. 2N3055 ini akan saya ganti TIP 3055 karena kalau digambar di sini nanti gambarnya lucu. Karena kita seperti tahu 2N3055 ini adalah jengkol. Dan kita perlunya agar mudah, maka kita akan ganti dengan yang setara, yaitu TIP 3055. Jadi power supply ini dengan menggunakan LM317 untuk mengatur 2N3055 ini sebagai pemikul arus ya, ini untuk 2N3055. Kemudian regulator ini dikendalikan oleh LM317. Ini ya, LM317. Kemudian ini ada pembantunya, yaitu sebuah potensiometer ukurannya 5 kilo antara ground kemudian didapatkan ke kaki ajus. Dari ajus ke output itu dihubungkan, dikoppel dengan resistor 180 kilo atau ya 220 kilo nggak apa-apa, atau 200 ohm misalkan 2 kali 100 di seri ya, itu adanya itu ya, itu bisa dipakai. Kalau misalkan mencari 180 R ini adalah tidak ada ya, kita lakukan cara demikian. Jadi kita gunakan sebisanya. 200 di pemakaian saya 220 ohm itu aja bisa dipakai gitu. Tapi jangan 1 kilo ya. Nah, jelas ya. Kemudian dari sini saya akan langsung apa yang perlu digambar, yaitu dioda bridge. Kita cari dioda di threshold ya. Threshold ini di standar ini cari dioda ini, diodes ini ya, diodes atau diodes. Kita cari ukurannya. Ini banyak sekali ukuran di sini. Kemudian kita bisa pilih mana dioda yang akan kita pakai. Jelas ya. Kemudian saya akan tentukan yang sekiranya cocok untuk pemakaian saya. Cari mana yang cocok. D15 segede apa? Oh, segede itu. D7 14 segede apa? Nah, 14 15 itu hampir sama. 16. Oke. Berarti di sini saya akan gunakan dioda 2 ampere atau 3 ampere ya, 2 ampere ya. Nggak usah terlalu besar karena ini kita menyesuaikan dengan praktisnya. Kemudian dari satu komponen ini kita bisa lakukan copy ya. Kita bisa copy dengan cara yang paling gampang agar cepat pekerjaannya. Anda bisa gunakan juga klik kanan, kemudian copy, paste, kemudian duplicate. Nah, duplicate itu tinggal paste atau Ctrl V ya, pencet Ctrl sama V, itu langsung akan muncul seperti ini. Ya. Di penjelasan saya sebelumnya adalah tentang bidang kerja ya, yang menggunakan kerapatan di sini. Ini kerapatannya di sini saya menggunakan 1,27 mm. Agar gambarnya ini bisa agar lebih kecil lagi, agar kita berpindahnya lebih halus, maka kita bisa perkecil menggunakan 0,625 segini ya. Namun untuk penggunaan yang lebih sederhana dulu deh, ini saya pergunakan defaultnya yaitu 1.27. Nah, di sini saya ada 4 dioda bridge ini seperti ini. Sebagai pemula saya kan berpikir gampang saja ya, agar gampang dengan gambarnya seperti ini. Ini sudah membentuk dioda bridge. Ini nanti sudah akan membentuk dioda bridge. Ini kita sejajarkan. Oke, ini bisa sejajar enggak? Nah, di sini nih yang tadi
jelaskan mengenai kenapa kerapatan perlu kita samakan, karena pada penggunaannya akan seperti ini nih. Saya kan inginnya ini agar sama persis, yang ini sama dengan yang ini tuh sejajar. Ternyata di sini nggak mau disejajarkan yang ini nih ya, tidak mau dipaskan di antara pertemuan dua garis. Kenapa saya kadang menggunakan yang lebih kecil itu adalah agar ini bisa ketemu gitu. Ya memang ini bisa di join, tetapi jadinya ya seperti ini nih. Ini join lurus, ini join, ini agak, nah ada ininya seperti ini. Ini karena saya mempergunakan kerapatan 1,27. Kalau saya mempergunakan kerapatan yang lebih kecil, nah akan seperti ini. Maka ini saya bisa sejajarkan nih. Nah, jadi sejajarkan ya. Ini nggak ada nih keningnya ini, begitu. Tapi ini nggak akan jadi masalah kalau kita inginnya adalah cepat. Kita bisa menunda aksi yang sudah saya lakukan ini dengan cara Ctrl Z. Nah, balik lagi seperti ini. Jadi ini sudah jadi dioda bridge track. Kemudian saya pilih ini ketebalannya 1. Jangan terlalu kecil. Kemudian akan saya tempatkan di sini saja ya. Kemudian ini juga sama, berlawanan tentunya. Ini di sini. Nah, ini sudah samakah? Apabila Anda seorang yang menyukai simetris, ya tentunya Anda akan selalu berusaha agar semua simetris. Anggaplah ini sudah bekerja. Kemudian kita tinggal masukkan pad. Di sini saya akan masukkan sirkular dengan diameter 3 mili pad. Nah, ini berguna untuk titik trafo AC masuknya. Ini belum di join, ini belum menjadi bridge ini. Ini untuk mainnya. Kemudian di sini ini plus sama plus digabung. Kemudian dari sini ini sudah keluar, ini plus, ini main. Ini main, kita bisa lewat bawahnya resistor. Kemudian bisa kita tekuk lagi. Ini sudah plus min. Ya, di sini sudah keluar plus min. Ini terlalu panjang karena kita butuhkan bidang yang sana agar lebih efisien. Oke, jelas seperti ini. Kemudian dari sini saya akan ambil elko. Elko, kita cari kapasitor di threshold, kapasitor, kemudian di standar, kemudian di elko, dan Anda pilih yang ukurannya sekiranya sama. Bukan elko yang seperti ini, tetapi yang radial. Radial seperti ini, saya akan pilih ukuran yang 7,5. Saya tempatkan di sini. Oke. Radiusnya itu 7,5 mili ya, berarti 14 ini ya, ini sekitar 14 mili ini untuk diameternya. Kita kemudian putar seperti ini, kemudian kita pasang di sini. Ini seperti ini tidak diperbolehkan karena ini akan nabrak. Ini harus agak jauh, harus ada space di sini. Ini adalah di sini desain praktikal ya, banyak hal yang harus kita perhatikan. Kemudian di sini sudah seperti ini tinggal dipanjangkan. Anda ambil track lagi, kemudian sesuaikan lagi, kemudian di sini sudah seperti ini. Ini sudah menjadi power supply regulated, unregulated, tetapi sudah halus memakai elko. Dari sini saya tinggal memasukkan komponen apa? Di sini saya masukkan komponen transistor pemikul arus utama. Transistor. Saya akan cari transistor. Mana transistor? T, transistor. Kemudian saya akan pilih TO220. Cek. TO220 itu kan kecil ya. Ini aja antara ini antara segini kotak ini adalah, ini hampir 2 cm ya. Ini satu kotak ini 1 cm. Ini yang sekelas D313 IRFZ 4 kurang gede tentunya. Kita pilih yang TO, saya lupa TO berapa ya pasnya. TO5, TO6, TO3 itu adalah jengkol. Bentar, saya cari dulu. Oh, di TO2 mungkin.
banyak pilihan, namun kita harus menentukan salah satunya saja. Nah, ini sudah lebih besar, kurang gede. BCE lebih besar, kurang gede. Coba cek lagi, cari yang mana lebih besar, lebih kecil. Nah, di sini kita kalau secara praktisnya Anda harus menentukan sendiri nih mana yang Anda akan buat, mana Anda yang akan pakai ya. Atau Anda bisa menggunakan makro sendiri. Oke, sementara saja ini saya pakai yang ini ya. Kemudian ini saya pakai. Ini saya anggap nantinya ini bisa dipasang langsung ya. Saya letakkan di pinggir agar bisa nanti dekat di sini. Itu adalah nanti heatsink ke sana, alias heatsinknya tidak terganggu. Karena kita membutuhkan heatsink yang besar, atau juga transistor ini bisa disekrup langsung ke pendingin, maka kita akan letakkan di pinggir ya, jangan di tengah. Oke, jelas dari sini. Kemudian saya akan inputkan untuk ini kolektor ke input setrum masuknya sesuai dengan skema ya. Sini skema setrum masuknya yang ini ya. Ini jelas nih ya, ini ya kolektor menuju ke sini. Ini juga demikian. Ini saya tidak akan berbelok-belok menggambarnya, saya akan buat sesederhana mungkin agar Anda bisa mengerti dengan mudah. Dari sini kemudian saya tinggal masukkan regulator LM317. Mana voltage regulator LM317, kita cari yang punyanya LM317, adjust out in. Adjust out in. Nah, ini. Oke, kemudian di sini. Dari sini kemudian seperti ini. Untuk ininya, untuk kaki-kakinya ya. Ini saya atur agar seperti ini aja. Kemudian untuk potensio saya akan letakkan di sini. Di sini ya. Nah, di sini ternyata saya bisa memperkecil lagi nih. Segini cukup nih secara praktikal, segini cukup. Ini 8 ini terlalu besar. 8 cm ini terlalu besar, maka saya akan reduce menjadi 7 cm ya. 7 cm ini untuk lebarnya 7 cm. Kemudian di sini adalah pengaturnya, di sini sekitar ini. Untuk LM317 ini tidak terlalu panas, tetapi juga untuk kemudian agar bisa dipasang heatsink, maka saya akan letakkan di sini. Jelas ya. Kemudian dari sini outputnya ini ke basis ya, ke basis dari transistor pemikul arus. Kemudian inputnya ke sana, inputnya ke setrum masuk. Nah, agak bingung jadinya ya. Ini bisa kita kesinikan. Ini yang terlalu bulat, muter-muter nih jadinya kalau seperti ini. Maka ini saya akan delete dulu. Kemudian saya akan atur ini sedemikian rupa, saya putar. Saya akan atur seperti ini posisinya, karena hanya dengan demikian kita bisa mendapatkan posisi yang bagus. Coba dari sini, kemudian in itu adalah dapat ini agak ke sini, ke sini, track ini dapat ke sini, kemudian out ini dapat ke sini.
ke basis ini, ke basis. Kemudian kolektor itu in masuk, ini saja dengan in kolektor. Coba kita lakukan yang paling gampang dan praktikal. Harus dipikirkan sisi praktikalnya ketika mendesain segala sesuatu. Kolektor ini dapat ini muter-muter, ini dapat sini. Sebenarnya ini ke kolektor sini juga bisa, ini juga ke sini langsung juga bisa. Nah, jelas ya. Ini saya pergunakan di sini agar basis ini tidak, kalau misalkan diputar nanti tidak melangkai dari jalur yang harusnya eksis. Dari sini kemudian tinggal meletakkan potensiometer. Itu adanya di resistor ya, potensiometer, resistor, kemudian di potensio, ALPS, born, segala macam. Saya pilih yang modelnya born ini agar tidak saya mendesain gambar lagi ya. Nah, piher nih. Nah, ini terlalu besar kah? Coba cek. Potensio hampir 2 cm, segede ini. Transistornya segede ini. Bentar, born yang mana? Yang ini terlalu kecil. Kemudian kita balik lagi tadi di masalah pembuatan ini ya, jalur ini ya. Jadi saya jadi inget ini harusnya nggak begini nih. Ini bisa kita atur begini nih. Untuk C nya ini delete ya. Untuk C nya ini di delete. Kemudian track baru akan saya buat dari di belakang ya, lewat belakang nih ya. Nah, seperti ini. Kemudian dapatnya ke sini. Nah, seperti ini. Jadi saya meniadakan jumper ini. Meniadakan jumper. Ini. Jumper. Nah, ini lebih bagus. Berarti ini bisa kita pindah. Ini kan kalau di sini malah kita butuhkan jumper ya. Atau kita ke sini kita akali begini juga bisa, tetapi tidak nih, kita akali seperti ini juga bisa sebenarnya, tetapi jelek jadinya. Makanya hal ini saya atur ini agar di sini, agar kalau di sini ini ganggu output, nyetingnya susah. Oke, coba aja kita letakkan di outputnya di sini ya. Nah, di sini sejajar sama ini, masuk agak ke dalam. Nah, seperti ini. Dan kita kasihin, kok kecil banget, kasihin ini ke ground. Udah deh, jadi. Kemudian ini kita lakukan penyesuaian nih agar tidak ada di situ, adjust sama out ya. Kemudian ini dilakukan penyesuaian, ini diputar lagi. Nah, seperti ini. Ini agak jauh aja agar ini mudah gitu ya. Nah, ini ke sini. Nah, ini lebih masuk akal ya. Nah, ini akan saya buat kebalikannya. Properties mana properties? Nggak bisa dia. Nah, ini aja di
duplikat. Saya perlu menambahkan nama. Ini sini. Ini kalau nanti di print ya seperti ini. Ini berada di S2 Silk 1, sorry maaf, bukan Silk 2. Oke, jadi seperti ini. Ini sudah jadi ya. Nah, kemudian kita bisa hilangkan penampilan ini agar ini dari sini centangnya kita hilangkan, show bitmap. Nah, jadi seperti ini. Kemudian saya akan tarik ke pinggir, cek dulu, kemudian kita akan lakukan ini ya, penamaan ya. Ini D1, sekalian tadi value ininya, ini 400 apa dioda 2 ampere itu ya, saya nggak tahu berapa itunya, pokoknya dioda 2 ampere semua. Dan ini sebaiknya didekatkan seperti ini, berarti kita harus melakukan 4 kali. Lalu D2, kemudian D2 ampere, itu aja. Misalkan diisi 4007 juga bisa ya. Kemudian ini value D2A, ini D3, ini kita tarik, kita dekatkan sesuai dengan bodinya ya, seperti ini. Kemudian ini juga sama, value D2A, kemudian D4. Nah, ini udah cakep. Dari sini kemudian ini tinggal, ini juga sama, T1, kemudian T itu kadang kan trafo ya, biasa digunakan Hi biasanya yang umum, Hi, lalu TIP 3055. Oke, ya gampang di sini. Kemudian ini value ini kapasitor ya, C1. Oke, ini bisa, ini kan agar semuanya ini juga bisa diputar-putar, C1 value 4700/50 volt. Tulisannya di mana? Oh, di sini. Dia posisinya miring. Ini bisa kita ini putar juga agar semuanya posisinya atas bawah ya, vertikal ya, agar lebih mudah aja dibaca. Kemudian ini juga sama, value ini tadi 470 UF 50 volt, ID C2. Oke, demikian ya. Anda sudah bisa paham dan bisa lakukan sendiri, sangat gampang ini. Kemudian di sini saya ingin menambahkan sebuah rectangle ya. Sebenarnya ini harus dibuat dalam bentuk makro biar gampang. Kemudian agar lebih mudah, ini adalah bentuknya, ini terminal ya di sini. Kemudian saya ingin menjelaskan ini itu sebagai bagian di Silk 1, dipindah ke Silk 1, jadinya seperti ini. Kemudian saya ingin menambahkan tag lagi di sini, ini adalah PO 2 sampai
VO. Itu aja ya, simple. Kemudian saya taruh di sini, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian saya ingin membuat tulisan di atas, klik 2 kali, kemudian centang yang dihilangkan, maka dia akan ke sini. Kemudian kita tak lempar ke S1. Nah, seperti itu ya. Ini sudah hampir mendekati terakhir. Ini value R1. R1 besarnya adalah 180 ohm. Agar tidak susah menulis ohm, tulis aja R. Oke, ini kita nilainya kita dekatkan agar mudah. Tuh, kemudian ini VR1. Kalau R untuk resistor, VR untuk potensio ya, 50K linear. Tuh, kalau nggak ada linear ya pakai logaritmik. R. Jadi salah ya, salah saya, 5 kilo bukan 50 kilo. Oke, dari sini kita tinggal printing. Oke, kemudian Ctrl P, CTRL-P. Nah, kalau kita print jadinya akan seperti ini. Ini ada satu ya. Ini misalnya ini kita akan buat jadi layout, maka black white kita centang, kemudian mirror kita centang, kemudian center. Ini kalau disenterkan seperti ini. Kemudian kalau kita akan duplikat banyak, ini 2 kali 1, belum jaraknya ya, jaraknya antar kopian ini agak jauh aja, misalkan 4 mili ya, 4 mili 2 kali 2 kan seperti ini. Kemudian kan 2 kali 2 ya, 4 ya, sebelah kiri 2. Kalau 4 tadi kepanjangan, ini kan biar masuk, maka kita koreksi ya, 4 ini jadi separuhnya misalnya. Oh, jadi ternyata itu 10 itu tadi ini berarti salah sepertinya ini ya. Distance bevel value itu harusnya 0, kali paling. Ini yang lucu nih, harusnya kan kita bisa ini sesuai dengan apa yang kita lihat. Ternyata di sini enggak sesuai dengan yang kita lihat. Coba tile 10 mili segini, 10 mili bener dia menurut dia 10 mili. Tile 2 mili 2 mili kenapa hanya segini? Lucu juga nih. Oke, kita ambil 2 aja, ini masih dalam misteri ya saya. Kemudian ini akan kita printer menjadi PDF. Ini berarti kan ada yang salah nih ketika mau ngeprint. Oh benar seperti ini. Jadi ini kita print ya, ini yang dampak dari atas, ini yang kita buat, ini atas, ini silk 1, kemudian ini untuk C2, ini siap di print ke layout PCB. Kemudian kita print ke file ya, saya lupa, di sini kita akan print ke ukuran A4 tapi ke file ya, ke PDF ya. Oke, portrait, properties, kemudian print layout desktop, taruh desktop biar gampang. Ini WSU
misalkan begitu ya namanya ya. Scaling tetap 1:1. Grid info lain semuanya bisa dipelajari sendiri. Nah ini tadi saya salah nih, ada kemunculan di bawah, tapi coba cek jadinya seperti apa. Nah seperti ini ya, ini ada yang kebuang ya, tapi paling enggak ini sudah ketara ya, ini sudah ready seperti ini. Ini Anda bisa lakukan sendiri untuk penyesuaiannya. Ini misalkan ini mau dikasih artistik seperti ini untuk bidang ground plane-nya kita perbesar, maka ini bisa diperlebar nih untuk area-area yang masih kosong-kosong, yang masih lapang. Kemudian dari sini saya akan cancel. Jadi kita sudah lakukan ya seperti apa, sangat gampang. Kemudian dari sini sudah semua. Nah, cek ukurannya tadi, berarti ukuran akhirnya jadinya segini nih. Jadi saya ada di sini berarti kurang dari 7 cm ya, 6,4 kali 5 kali 5,2 sekitar itu. Ya, semoga untuk apa yang sudah saya sampaikan di sini dari awal hingga akhir berguna ya. Seperti ini secara praktis bagaimana kita untuk membuat layout PCB dengan sprint layout. Semoga video ini berguna bagi Anda semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek. Ini contekannya ya. Oh ya, ini perlu disampaikan juga di sini. Anda bisa mengedit bagaimana membuat filenya menjadi BMP adalah ini, misalkan ini aslinya sebelumnya ini GIF tidak bisa dibaca dari sprint layout, maka kita rubah jadi BMP ya, tinggal di sini. Kemudian save as ya, save as. Baik dari apa aja file kemudian konversi, ini bisa asal dia bisa baca. Ya, semoga bermanfaat.